Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menguduskan hari Sabat pemberian Tuhan hari ini Minggu 15 Agustus 2021. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah kita memasuki minggu ketiga bulan kebangsaan ini dengan mengangkat pujian KJ nomor 2 bait 1. Suci, suci, suci. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah di minggu ketiga di bulan kebangsaan ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa kita, Putra dan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Dan pada saudara juga. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengangkat pujian KJ 336 bait 1 dan 2. Indonesiaku, negaraku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mengakui dosa-dosa kita. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang menebar kasih, kami menjadi malu, karena ternyata kami masih memiliki sifat egois dan lebih mengasihi diri sendiri. Kami tidak peka terhadap kehidupan di sekeliling kami, terutama terhadap kebutuhan anak-anak kami yang mendambakan sentuhan kasih. Kami, umat-Mu, sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan kami bagi dunia ini, kami tertuju penuh penyesalan. Karena kami justru sering menghadirkan orang di tengah kehidupan ini, kami juga sering mencurigai, menundukkan diri dan dengki, bahkan menyimpan dendam terlalu banyak. Kami pun tidak mudah untuk memberi maaf demi terciptanya kedamaian. Kami umat musuh lemah Kristus, pulihkanlah kami.
Kristus, ketika kami menyambut kedatangan-Mu yang membagikan pengharapan bagi dunia ini, kami merasa tidak layak menjadi murid-Mu. Ketika berbagai musibah dan bencana alam melanda, berbagai penyakit menyerang, berbagai krisis menggerogoti, kami tidak mampu menghadirkan pengharapan, termasuk kepada anak-anak kami. Bahkan kami sendiri sering bersikap sebagai orang yang tidak memiliki pengharapan. Kami, umat-Mu, sungguh lemah. Kristus, pulihkanlah kami. Kita akan mengangkat pujian sebagai wujud kita menyatakan segala dosa-dosa kita. Kita akan mengangkat pujian dari NKB 14 bait 4. Jadilah Tuhan kehendak-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menerima berita anugerah yang dari Tuhan, yang diambil dari Efesus pasal 2, ayat 4 sampai ayat yang ke-6 yang demikian. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Demikianlah berita anugerah yang dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk kita menerima firman Tuhan. Lebih dahulu mari kita berdoa. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami mengucap syukur karena minggu hari ini kami boleh memasuki di minggu yang ketiga di bulan kebangsaan, bulan kemerdekaan Republik Indonesia. Kami mengucap syukur karena tahun ini kami boleh memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76. Meskipun kami masih dalam menghadapi pandemi COVID-19, tetapi kami percaya ya Tuhan, Engkau Allah yang senantiasa menjaga dan melindungi kami. Dan pada hari ini di dalam ibadah kami mau membuka hati kami mau mempersiapkan diri kami untuk menerima sabda-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus, Engkau yang membukakan setiap hati kami, sehingga setiap firman yang kami dengar, kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mampukan ya Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab pada ibadah minggu ini diambil dari Injil Yohanes pasal 8 ayat yang ke-30 sampai
ayat yang ke-47. Diberikan judul perikop kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku karena firman-Ku tidak beroleh tempat di dalam kamu. Apa yang kulihat pada Bapa, itulah yang kukatakan, dan demikian juga kamu perbuat tentang apa yang kamu dengar dari bapamu." Jawab mereka kepadanya, "Bapa kami ialah Abraham." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau sekiranya anak-anak Abraham, tentulah kamu mengerjakan pekerjaan yang dikerjakan oleh Abraham. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapamu sendiri." Jawab mereka, "Kami tidak dilahirkan dari zina. Bapa kami satu, yaitu Allah." Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku keluar dan datang dari Allah, dan aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firman-Ku. Iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam Dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Barang siapa percaya berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah semua orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari.
Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kabar sukacita, kabar baik tentunya ada di dalam kehidupan setiap kita. Pada minggu ini kita telah memasuki di minggu ketiga di bulan kebangsaan, bulan Agustus, bulan kemerdekaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Karena 76 tahun yang lalu, karena anugerah Tuhan, bangsa Indonesia telah merdeka. Berbicara tentang merdeka, judul khotbah kita pada hari ini adalah kebenaran yang memerdekakan. Dari Injil Yohanes pasal yang ke-8, ayat yang ke-30 sampai ayat yang ke-47 yang telah kita baca bersama-sama, mengingatkan kepada kita siapa kita di dalam Kristus. Kita adalah orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebanggaan seorang guru adalah jikalau melihat murid-muridnya itu sukses. Demikian juga Yesus ketika melihat para murid-muridnya, bahkan kita orang-orang percaya menjadi orang-orang yang sukses, menjadi orang-orang yang berhasil. Tetapi yang dimaksud dengan orang yang sukses atau orang yang berhasil di sini adalah ukurannya ketika melihat bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang senantiasa boleh tekun memelihara ajaran daripada Tuhan Yesus Kristus itu sendiri. Kita menjadi orang-orang yang taat akan firman Tuhan dan melakukan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita menghidupi setiap firman Tuhan yang kita dengarkan, yang kita senantiasa renungkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup di dalam firman Tuhan berarti kita senantiasa mengalami kebenaran yang telah mengubahkan hidup kita. Kita mengalami pembaharuan di dalam kehidupan kita. Karena di dalam kehidupan kita, orang-orang yang telah menyadari bahwa hidup kita adalah hidup yang telah dimerdekakan oleh Kristus Yesus, maka di dalam diri seseorang itu, dia adalah orang-orang yang tidak hidup di dalam kehidupan dunia, di dalam kehidupan kejahatan, di dalam kehidupan kegelapan, di dalam budak dosa. Tetapi mereka adalah orang-orang yang hidup baru di dalam Kristus Yesus. Karena kebenaran itu sendiri yang telah memerdekakan kita sekalian, saudara. Tentunya di dalam menjalani kehidupan ini, kita minta supaya kuasa Roh Kudus memampukan kita, memberikan kekuatan kita untuk bagaimana caranya kita senantiasa berjalan di dalam kebenaran itu sendiri, yaitu firman Tuhan itu, saudara. Karena berdasarkan kekuatan kita manusia, kemampuan kita manusia,
kita seringkali lemah. Tetapi ketika kita minta kuasa Roh Kudus memampukan, memberikan kekuatan kepada kita, kita yakin dan percaya kita bisa hidup di dalam kebenaran, kita bisa hidup di dalam firman Tuhan itu sendiri, saudara. Tetapi kalau kita membaca di dalam bacaan Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-8 tadi, bagaimana pada waktu itu orang-orang banyak sulit menerima pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Karena mereka berpikir bahwa mereka tidak pernah hidup di dalam dosa. Mereka tidak hidup di dalam budak dosa. Karena selama ini mereka memahami diri mereka sebagai umat yang istimewa karena mereka statusnya adalah sebagai anak-anak Abraham. Kalau mereka menyadari bahwa mereka sebagai keturunan Abraham, mereka menyadari mereka adalah anak cucu Abraham, sebenarnya mereka harus memahami bahwa apa yang dilakukan oleh Abraham pada waktu itu sebagai bapa mereka, sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang taat, sebagai orang yang setia di dalam melakukan firman Tuhan, sebenarnya itulah yang harusnya mereka lakukan juga di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Mereka harus menjadi orang-orang yang taat, menjadi orang-orang yang tetap beriman dan percaya kepada apa yang menjadi ajaran-ajaran perintah dari Tuhan itu sendiri. Karena apa, saudara? Karena Yesus itu sendiri mengajarkan apa yang menjadi perintah Allah itu sendiri, saudara. Kalau kita melihat di dalam kitab Injil, kita bisa melihat bagaimana pengajaran Yesus di dalam kehidupan sehari-hari, baik kepada para murid, baik pada orang-orang yang ada di sekitar, di sekeliling mereka. Bahkan kalau kita boleh mempelajari, kita boleh memahami tentang pengajaran daripada Tuhan Yesus Kristus, apa yang diajarkan itu adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa kepada manusia. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dibutuhkan hati yang mau terbuka, dibutuhkan hati yang mau hidupnya diperbaharui di dalam kehidupan sehari-hari. Lewat kuasa Roh Kudus, kita meminta, kita memohon supaya Roh Kudus senantiasa memampukan kita. Roh Kudus senantiasa memberikan kemampuan kepada kita untuk senantiasa hidup di dalam kebenaran itu sendiri, sehingga apapun tawaran yang ada di dalam kehidupan ini tidak akan pernah menggoyahkan iman kita, kepercayaan kita kepada firman Tuhan itu sendiri, kepada Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu pada hari ini saya mengajak kepada seluruh jemaat Tuhan, mari kita mau hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan, hidup yang mau serius dengan Tuhan, karena kehidupan kita adalah kehidupan yang telah dimerdekakan lewat kematian Kristus Yesus di atas kayu salib. Dia telah mengorbankan nyawanya bagi kita sebagai orang-orang yang telah berdosa. Dengan kematiannya telah mengubah status kita dari orang-orang yang berdosa. Saat ini kita menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan. Jadi hari ini saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara-saudara sekalian, orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang yang mau hidup di dalam kebenaran yaitu firman Tuhan, adalah orang-orang yang telah mengalami kemerdekaan. Untuk itu nikmati kemerdekaan yang telah kita peroleh itu, keselamatan yang kita peroleh itu,
dengan kita mau senantiasa hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, dan kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memasuki saat teduh untuk merenungkan firman Tuhan yang telah kita terima. Saat teduh kita mulai. Saat teduh cukup. Kami undang jemaat untuk bangkit berdiri bersama-sama dengan umat Tuhan di seluruh penjuru bumi. Mari kita memperbarui iman kita dengan menyatakan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita membawa segala ucapan syukur kita dan pergumulan kita di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, di dalam kehidupan keluarga kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam apapun yang kami lakukan. Sungguh kami merasakan Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang senantiasa menyertai kami, Engkau Allah yang senantiasa memberkati di dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami naikkan syukur kami hanya kepadamu ya Bapa, Allah yang baik, Allah yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Terpujilah namamu ya Bapa. Pada hari ini di tengah-tengah ibadah kami membawa pergumulan kami, persoalan kami, masalah kami di hadapan-Mu ya Bapa. Yang pertama kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia. Kami mengucap syukur karena di tahun 2021 ini kami boleh memperingati hari ulang tahun yang ke-76 kemerdekaan Republik Indonesia. Meskipun di tengah-tengah masa pandemi, tetapi kami percaya ya Tuhan bahwa ada rancangan yang indah bagi bangsa kami, bagi para pemimpin bangsa kami, bagi kami semua masyarakat Indonesia ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang sangat mengasihi bangsa kami, Engkau Allah yang peduli kepada bangsa kami ya Tuhan. Kami yakin Engkau Allah yang senantiasa hadir di dalam kehidupan bangsa kami. Kami saat ini berdoa dan berharap, kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Engkau Allah yang senantiasa memberkati para pemimpin bangsa kami. Tuhan berikan hikmat kepada mereka untuk senantiasa boleh diberikan kekuatan di dalam memimpin bangsa kami ya Bapa. Terlebih di dalam situasi di masa pandemik sekarang ini, biarlah Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka, kemampuan kepada mereka untuk menyelesaikan setiap masalah-masalah yang dihadapi bangsa dan negara kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk para tim medis, dokter, perawat, dan seluruh
orang-orang yang terlibat di dalam melawan pandemi COVID-19 ini. Engkau Allah yang senantiasa memberikan kemampuan kepada mereka, kesanggupan kepada mereka ya Bapa. Bahkan Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan, sehingga dengan bantuan mereka, apa yang menjadi kerinduan kami, pandemi COVID-19 ini segera berakhir. Tuhan juga jaga, Tuhan juga lindungi, dan Tuhan memberikan kesehatan kepada mereka. Terima kasih ya Bapa, saat pagi hari ini kami juga berdoa khususnya bagi jemaat Tuhan yang ada di GKJ Batang. Tuhan berkati semua jemaat Tuhan di dalam kehidupan pribadi mereka, keluarga mereka. Senantiasa berikan hati yang mau bersungguh-sungguh di dalam hidup, di dalam firman-Mu ya Bapa. Apapun persoalan, masalah yang dihadapi, Tuhan senantiasa berikan kepada jemaat-Mu hati yang berserah, hati yang senantiasa sungguh-sungguh dan percaya kepada Tuhan, bahwa Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang sanggup memberikan jalan keluar, Allah yang sanggup menyediakan, dan Allah yang sanggup memenuhi segala apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan daripada jemaat-Mu ya Bapa. Tuhan hiburkan bagi saudara-saudara kami yang karena beberapa hari yang lalu ditinggalkan oleh orang-orang yang terkasih, berpulang ke pangkuan Allah Bapa. Kami yakin dan percaya penghiburan, kekuatan yang sejati yang dari Tuhan senantiasa Engkau limpahkan dalam kehidupan mereka semua, terus menjalani hari demi hari dengan penuh semangat, dengan penuh sukacita di dalam Kristus. Kami juga mengucap syukur kalau di minggu ini kami boleh mendengar berita sukacita di mana jemaat-Mu di GKJ Batang, mereka semua telah menyelesaikan isolasi secara mandiri dan mereka sudah dinyatakan negatif. Kami bersyukur ya Tuhan, karena kebaikan Tuhan, karena karya Tuhan, karena kemurahan Tuhan, sehingga mereka bisa melalui isolasi mandiri dengan baik. Itu semua karena mujizat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Inilah doa dan permohonan kami, doa syukur kami naikkan hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita diberikan waktu untuk mempersembahkan persembahan bagi Tuhan dengan didasari firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 50 ayat 23 yang demikian. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Dan untuk mengiringi kita mengumpulkan persembahan, kita akan angkat pujian dari PKJ 146 bait pertama. Dengan
Marilah kita menghaturkan persembahan kepada Tuhan, kita akan menaikkan doa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk berkat-Mu yang berlimpah dalam hidup kami hari lepas hari. Kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang senantiasa mengetahui apa yang menjadi kebutuhan hidup kami. Dan kami sungguh bersyukur karena Engkau adalah Allah yang penuh kasih, yang selalu setia menopang hidup kami. Kami wujud nyatakan rasa syukur kami untuk setiap berkat-berkat Tuhan melalui persembahan yang telah kami kumpulkan ini. Berkatilah persembahan ini Tuhan, supaya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan pekabaran Injil melalui setiap kegiatan-kegiatan yang ada di GKJ Batang. Berkatilah saudara kami yang Engkau pakai untuk mengelola persembahan ini, biarlah apa yang dilakukannya senantiasa seturut dengan kehendak Tuhan. Berkatilah juga setiap kami ya Tuhan, pribadi lepas pribadi, supaya kami pun mempersembahkan hidup kami, jiwa raga kami, sebagai persembahan yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Inilah Tuhan doa syukur kami, yang kami naikkan melalui Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.